Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Cinta itu penyakit. Masya Allah ya. Al-ishku da. Makanya sampai Nabi mengatakan lam ara al-mutahabbaini mislan nikah. Makanya sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya aku tidak melihat dua orang yang jatuh cinta kecuali obatnya itu adalah pernikahan. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim berkata, jatuh cinta itu penyakit, obatnya yaitu adalah pernikahan. Apa yang kita dapatkan dari poin yang ketiga ini? Kalau kita akhirnya paham bahwasanya jatuh cinta itu adalah penyakit, ketika kemudian kita paham bahwasanya kesemsem itu adalah penyakit dan obatnya itu pernikahan, maaf ya, supaya itu tidak sampai berlarut-larut, jangan sampai kemudian antum dan saya itu tidak memahami bahwasanya di antara fitnah yang kita harus jaga supaya tidak fitnah itu mengendalikan kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita berhadapan dengan titik lemahnya kita. Titik lemahnya laki-laki itu adalah perempuan, titik lemahnya laki-laki itu perempuan, titik lemahnya perempuan setelah harta itu laki-laki yang belum halal baginya. Itu titik lemah. Supaya apa? Supaya ketika antum memahami titik lemah itu dan antum tahu nanti kalau jatuh cinta itu berpenyakit, antum pertama baru seneng. Tapi kalau antum kemudian akhirnya rawat itu, lalu sampai kemudian antum masuk kepada yaitu garis fitnah itu, sampai kita masuk ke titik lemah kita berhubungan dengan wanita yang belum halal, merawat hubungan itu, senang ketika kita berkomunikasi dalam perkara-perkara yang belum halal kepada kita. Dampaknya ketika dia tidak jadi ditakdirkan untuk antum, berat antum untuk kemudian mengobati penyakit itu, kecuali harus dengan effort yang lebih. Makanya maaf ya, ketika kita cinta itu adalah anugerah, betul cinta itu anugerah dari Allah, tapi kita diberikan oleh Allah pengendalian diri. Salah satunya apa? Jangan bermain-main di titik lemah. Ini laki-laki yang di depan saya, setiap laki-laki dari semenjak Rasulullah itu mengabarkan laki-laki itu titik lemahnya perempuan. Kalau antum tahu, saya dan antum itu titik lemahnya adalah perempuan sebagaimana kabar yang disampaikan oleh Rasulullah, jangan masuk ke gelanggang ring pada titik lemahnya antum, kecuali antum akan KO sebelum dalam hitungan menit ketika antum memberanikan diri. Dan anak khawatirnya apa? Ketika kita sudah mendapatkan rasa suka diberikan Allah, kemudian kita menyambungnya dengan kemaksiatan, menghubunginya, berkomunikasi, dan kita menikmati komunikasi itu terus menerus sampai tiap waktu, akhirnya berjumpa, akhirnya kemudian membuat kencan, akhirnya kemudian membuat pertemuan terus menerus. Iya kalau dia menjadi takdirnya antum. Kalau tidak, maka fitrah yang asalnya kebaikan akhirnya berubah menjadi dosa, dan melupakan dosa dan menyembuhkan dosa itu susah. Titik lemahnya laki-laki itu perempuan. Makanya kalau antum, saya jatuh cinta sama orang, berhenti dulu pada garis start, pada cross line-nya itu, berhenti di sini. Gimana caranya saya mendapatkan dengan cara yang hak, supaya nanti kalau tidak jadi mendapatkan dia, luka saya tidak terlalu dalam dan akhirnya mudah untuk disembuhkan. Saya senang sama dia. Gimana ya? Berhenti. Jangan dicari WA-nya, di DM, ya kan? Lalu kemudian ditemui. Nah, akhirnya apa? Akhirnya asalnya itu anugerah yang Allah berikan supaya nguji kita, akhirnya berubah menjadi kubangan kemaksiatan. Dan maaf ikhwan, kalau seorang laki-laki kemudian sudah jatuh cinta kepada titik lemahnya, susah. Untuk menang nggak dapetin ada seorang laki-laki itu kalau sudah, maaf ya, laki-laki itu atau perempuan dalam beberapa kasus, laki-laki itu kalau kemudian dia itu sudah terkena fitnahnya kepada perempuan, itu persis anak kecil yang merengek-rengek minta mainan. Gimana dia bisa dapat perempuan itu? Kenapa? Sudah terlalu dalam sebelum yang halal itu datang. Dan akhirnya menyembuhkannya susah. Kenapa? Karena sudah terselip dengan kemaksiatan dan dosa. Yang akhirnya ketika sudah tersentuh dengan yang haram,
apa yang terjadi? Salah satu akibatnya kalau kita tidak taubat tenan dengan taubatan nasuha, antum akan Allah kirimkan wanita-wanita yang sebenarnya lebih baik, antum tidak bisa menikmati yang baik untuk kita disebabkan kita telah menikmati yang haram. Maaf ya ikhwan ya, kan sudah sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan, orang yang menikmati perkara haram, konsekuensi terdekatnya itu Allah akan cabut pada perkara yang halal. Orang yang berzina tidak bisa menikmati percampuran dia dengan istrinya yang halal. Orang yang ghibah tidak mampu menikmati di dalam sholatnya. Orang yang minum khamr tidak akan mampu menikmati minuman yang halal. Sama, kalau ada seorang laki-laki dan perempuan, titik lemahnya pada lawan jenisnya ketika belum halal, ketika setan akhirnya membumbui supaya perjumpaan mereka selalu dalam kondisi baik, lalu akhirnya mereka semakin dalam dan semakin dalam, dan ternyata catatan di Lauhul Mahfuz itu adalah bukan jodohnya. Itu beratnya kayak apa ikhwan? Makanya sampai ada kata-kata apa? Menjaga jodohnya orang bertahun-tahun. Makanya saya ada yang kemudian ngomong, saya dulu pacaran Ustaz. Enggak pacaran, antum menjaga jodohnya orang. 8 tahun ngebel sehari 7 kali. Lalu setelah 7 tahun nikah sama orang, apa enggak pedih itu? Makanya akhirnya apa? Ya itu dibuat meme. Gimana kemudian apa itu? Lagunya yang tentu tidak jelas itu, apa itu lagunya? Seharusnya aku yang di situ. Dan itu salah. Makanya ikhwan, saya kemarin kan nulis di IG, antum mungkin baca tidak lemah. Kenapa Allah itu menciptakan titik lemah bagi laki-laki dan perempuan? 1, karena itu ujian dari Allah. 2, supaya kita mengupgrade diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Maaf ya, saya kalau melihat seorang laki-laki, siapapun itu, kalau dia sudah tersengat kasmaran, laki-laki itu sekuat apapun dia dalam hidupnya, kalau sudah tersengat dengan kasmaran, terutama pada sesuatu yang belum halal, maka visi misi hidupnya itu menjadi rendah. Karena apa? Hanya dipenuhi dengan bayangan wanita yang ingin dia jadikan bagian dari hidupnya. Dan hidupnya tidak lebih sebagaimana anak kecil yang terus merengek supaya mendapatkan permen dan mainan yang dia inginkan. Makanya disitulah kita paham, cinta itu anugerah kalau tetap kita menjaganya pada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sini saja. Tapi kalau kemudian kita sudah dalam kondisi menyeberangi dari titik batas yang sudah disediakan oleh Allah, monggo, berarti kita sudah bermaksiat kepada Allah. Konsekuensinya, kalau dia tidak ditakdirkan menjadi berat. Dan siapa yang dirugikan? Perempuan yang akan dirugikan. Dan akhirnya kita tidak bisa menikmati yang datang dalam kehidupan kita karena pandangan kita belum bergeser dari orang yang lalu, dan kita tidak siap melangkah kepada kehidupan di masa mendatang. Makanya sampai akhirnya terjadi itunya apa? CLBK, ya kan? Cinta lama berulah kembali. Kenapa? Itulah dimana dia tidak bisa membedakan bahwasanya cintanya dia sudah dirusak dengan dosa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Makanya tidak lemahnya kita itu wanita. Akhwan ya ikhwan, antum kalau sudah mulai senang, bagi akhwat juga, kalau sudah mulai senang kepada seseorang, itu anugerah dari Allah. Stop apa yang saya lakukan kan? Stop, berhenti di garis batas. Di situ. Lalu yang antum upayakan adalah bagaimana menghalalkan dia dengan cara yang hak. Sembari menunggu keputusan itu, sembari meminta pertolongan kepada Allah. Doa. Boleh nggak berdoa Ustaz menyebutkan nama orang yang kita harapkan menjadi pasangan kita? Boleh. Mus'ab bin Zubair ketika berdoa di depan Hijr Ismail, dia menyebutkan, saya ingin menjadi pemimpin Irak dan saya ingin menikahi 2 wanita, Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Talhah. 2 wanita ini 2 wanita solihah, dan dua-duanya dikasih sama Allah, dikabulkan sama Allah. Boleh nggak kita berdoa kepada Allah menyebutkan nama, ya Allah saya ingin dia menjadi istri saya? Silahkan ya, tapi tidak boleh memaksa sama Allah. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya orang lain, maka jadikanlah orang lain itu adalah aku. Nah, ini melampaui batas.
Nah, ini melampaui batas. Makanya kemudian disitulah akhirnya kemudian kita menjumpai titik lemahnya antum saya, yaitu adalah ketika kita sudah berhadapan dengan wanita. Jangan sekali-kali masuk pada gelanggang titik lemahnya antum dan saya, kecuali antum siap kalah dalam hitungan menit, bukan TKO tapi KO.